Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi di SKER 23 yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali pada proses belajar mengajar pada mata kuliah konsentrasi manajemen SDM pada mata kuliah sistem balas jasa dan diklat. Terakhir kita sudah melaksanakan middle test ujian tengah semester dan banyak hal sebelum UTS itu bicara kaitannya dengan sistem balas jasa atau kompensasi ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengambil judul tentang kompensasi ya, misalkan kompensasi itu memang secara landasan teoritis banyak para pakar yang menyatakan bahwa kinerja pun termasuk kepuasan kerja dan prestasi kerja akan tercipta dengan baik. Salah satunya kalau tercipta kompensasi yang baik, yang adil ya, adil. Jadi Anda bekerja dalam suatu divisi dan departemen tertentu, merasa akan berprestasi dan merasakan kepuasan kerja manakala kompensasinya sesuai sebanding. Tapi jika terjadi pembayaran kompensasi yang tidak adil, tidak proporsional, Anda merasa, apalagi jika Anda yang merasa terdolimi, gitu ya, merasa bahwa kinerja Anda seperti yang kemarin disampaikan, bahwa dasar penentuan kompensasi itu salah satunya adalah dari tingkatan atau sejauh mana tingkat pekerjaan tadi, spesifikasinya, kemudian risiko dan lain sebagainya ya, itu juga menjadi ukuran penentuan kompensasi. Nah, jika itu tidak dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya kepuasan kerja yang tidak sesuai sehingga para pekerja itu tidak merasakan kepuasan, tidak merasakan juga tentang prestasi kerja yang lebih baik. Dan pada akhirnya yang sudah bagus pun karena merasa kompensasi tidak baik, maka akan menjadi tidak bersemangat ya, motivasinya menjadi kurang, kepuasan kerja menjadi kurang, kemudian kinerjanya bermasalah, prestasi kerjanya bermasalah. Nah, jika ini sudah terjadi, bahkan ada di beberapa instansi, di beberapa perusahaan yang terjadi hal seperti ini, maka patut diduga dan untuk membuktikan kebenarannya maka harus dilakukan sebuah riset penelitian. Nah, jadi ilustrasi yang tadi saya sampaikan bisa menjadi sebuah judul penelitian Anda nanti di skripsi. Misalkan pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan yang berimplikasi pada kepuasan kerja dan prestasi kerja. Wah, itu X terhadap Y terhadap Z gitu ya. Bisa juga misalkan judulnya jika permasalahannya terjadi seperti yang tadi kita sampaikan, judulnya misalkan pengaruh, kalau itu mau kuantitatif ya, pengaruh kompensasi terhadap motivasi. Bisa juga kalau memang motivasinya yang menjadi menurun. Nah, juga X1 itu variabel independen itu menjadi dugaan ya, menjadi dugaan yang dilandasi dengan fenomena yang terjadi bahwa terjadi sebuah kompensasi yang tidak adil, kemudian yang lambat dibayar. Nah, dan dibuktikan juga dengan selain fenomena, gambaran umum, landasan teori bahwa ada pakar yang menyatakan bahwa salah satu fungsi kompensasi, misalkan pendapatnya Malayu Hasibuan misalnya ya, kalau itu memang benar ada, ini kan misalnya berpendapat bahwa salah satu faktor penggerak motivasi dan karyawan berprestasi salah satunya adalah dari kompensasi. Nah, ini juga merupakan landasan teoritis atau yang ingin kita buktikan.
nanti. Sementara secara empiris tadi telah terjadi beberapa penurunan motivasi di tempat pekerjaan yang akan kita teliti, lokus yang akan kita teliti gitu ya. Bisa juga misalkan Bu Leni saat terjadi prestasi kerja yang menurun misalkan. Kemudian juga ada fenomena tadi kompensasi yang tidak adil, kompensasi yang dirasa baik S1 maupun S2 tidak ada pembeda, sama saja, itu dirasa tidak adil. Kemudian juga tidak berdasarkan tingkat kesulitan jenis pekerjaan tertentu, semua dipukul rata sama seperti itu. Nah, ini juga tidak adil. Nah, berdasarkan fenomena tadi, mungkin kalau ini bisa pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja. Karena tadi secara empiris dan secara fenomena telah terjadi penurunan prestasi kerja. Kalau tadi terhadap motivasi. Bisa juga terhadap kepuasan kerja. Jadi adanya karyawan yang merasa tidak puas menjadikan tingkat disiplin juga jadi tidak disiplin, kemudian kepatuhan terhadap prosedur dan atasan ini juga menjadi lalai karena berangkat dari kepuasan kerja yang kurang baik. Hal ini disebabkan gara-gara kompensasi yang bla-bla-bla seperti tadi. Nah, kalau permasalahan empirisnya fenomena terjadi seperti ini, maka tepat sekali nanti judulnya pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, jadi pada lokusnya di mana? Misalnya pada CP Bina Usaha Mandiri misalkan ya. Kalau itu lokusnya tempat penelitiannya di CP Bina Usaha Mandiri. Nah, intinya materi-materi sistem balas jasa atau job kompensasi sebelum menjelang UTS kemarin itu jika memang mau dijadikan sebuah judul-judul untuk riset Anda itu sangat memungkinkan karena konsentrasi Anda ini adalah manajemen sumber daya manusia atau MSDM ya, MSDM begitu. Tapi jika pun tidak mau yang lainnya ya tidak masalah kan, tidak masalah ya sepanjang itu masih dalam konsentrasi manajemen SDM begitu kira-kiranya. Dan sekarang di pertemuan setelah ujian tengah semester menjelang ke UAS, kita sekarang sudah tidak lagi kecimpung atau membahas tentang kompensasi atau tentang balas jasa. Nah, balas jasa saya kira cukup atau sudah beres sampai di menjelang UTS ya, menjelang UTS kemarin. Nah, setelah UTS kita akan membahas tentang diklatnya ya, diklatnya. Ini juga nanti bisa menjadi bahan untuk dasar penelitian Anda nanti. Bisa saja juga tidak hanya tadi tentang kompensasi ya, bisa saja fenomena yang terjadi bahwa penurunan kinerja, bahwa telah terjadi prestasi kerja yang menurun, kalau tadi diakibatkan ada kompensasi yang dirasa kurang adil, kalau sekarang gara-gara diklat yang kurang baik misalkan. Kurang baiknya misalkan begini, diklat sih selalu ada setiap periodenya, tetapi cenderung diberikan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tidak merata. Padahal jika ingin meningkatkan kapasitas seluruh SDM, misalkan kata Anda harusnya per tupoksi per kebutuhan. Nah, ini malah orang itu aja misalnya ya. Kemudian yang kedua, memang ada penawaran diklat banyak, tetapi pimpinan jarang merekomendasikan diklat itu menjadi sebuah kegiatan rutin di situ, sehingga adapun undangan dari asosiasi, undangan dari perkumpulan perusahaan bidang inti usaha perusahaan kita itu diabaikan, artinya jarang diikuti atau bahkan tidak mencari bentuk diklat. Jadi tidak ada keinginan untuk mengupgrade keahlian, skill maupun knowledge dari para karyawannya itu. Mereka ada yang berpendapat manajemen itu hanya buang-buang waktu dan
uang saja misalkan. Padahal sebetulnya itu merupakan sebuah investasi karena uang kita yang diberikan untuk diklat itu akan terbayarkan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan kita. Itu masing-masing beda pola pikir. Jika permasalahan-permasalahan itu yang terjadi, maka cocok sekali kalau variabel independennya, variabel terikatnya, variabel bebasnya itu tentang pendidikan dan pelatihan. Gitu. Nah, jadi judul-judul untuk nanti skripsi di semester depan, ya sekarang kan Anda di semester 7, dan di akhir semester 7 juga saya kira Anda harus sudah mengajukan judul-judul untuk penelitian yang akan diketikkan dalam sebuah SK penelitian Anda, SK skripsi Anda, ya, SK penelitian skripsi Anda. Tentu saja tim DBPTA atau Kaprodi akan meng-ACC judul usulan Anda manakala antara judul dengan permasalahan yang terjadi itu sinkron atau sesuai, ya gitu, baik secara fenomena gambaran umum ya yang terjadi, baik secara landasan yuridis normatifnya maupun secara landasan teoritis dan empirisnya betul-betul terjadi. Jangan sampai permasalahan Anda tentang misalkan pemasaran, tapi judul Anda variabelnya tentang SDM diklat. Kan ini tidak kena sama sekali ya. Nah, itu terlalu vulgar. Ada yang permasalahannya tentang kepemimpinan yang kurang adil, kemudian pemimpin yang cenderung bertindak semena-mena. Kan dari permasalahan tersebut besar kemungkinan variabelnya kepemimpinan ya. Tapi ini malah jadi variabelnya tentang misalkan motivasi terhadap kinerja. Padahal itu jadi kalau bicara permasalahan tentang kepemimpinan, fenomena dan empirisnya yang terjadi tentang kepemimpinan yang kurang baik, ya logikanya variabel yang diambil itu adalah tentang kepemimpinan. Nah, bicara nanti kepemimpinan transformasional, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan yang lainnya, yaitu nanti lain lagi, tetapi yang penting matching permasalahan dengan kepemimpinan. Kalau tadi permasalahan kepemimpinan dengan diambil variabel diklat atau kompensasi misalkan, sangatlah jauh gitu, tidak terlalu mengena. Itu salah satu contoh untuk penarikan sebuah judul penelitian ya. Dan yang kita akan bahas setelah UTS ini adalah tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Biasa kita menyebutnya diklat ya. Tapi teman-teman di top management, setingkat manajer ya, kalau ada diklat itu mereka nggak menyebutnya sebagai diklat ya, atau tapi dia lebih halus dan lebih mewah gitu ya, dia menyebutnya pengembangan, development employee gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk middle ke bawah kita biasa menyebutnya diklat ya, pendidikan dan pelatihan, karena di dalam BIMTEK-nya atau dalam isi dari diklatnya tadi banyak tentang menyangkut teknis-teknis yang harus kita kerjakan gitu ya. Tapi kalau di pengembangan yang diikuti oleh para top management biasanya lebih kepada analisis, lebih kepada problem solving, information sharing, dan decision maker atau pengambilan keputusan ya, model-model diklatnya. Makanya mereka menyebutnya dengan pengembangan. Baik, kita masuk sekarang ke slide pertama tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Saya kira di prolog tadi ya saya sudah ingatkan kembali, barangkali ada yang mau ngambil tentang fenomena yang terjadi di perusahaan yang hari ini Anda lakukan observasi tentang permasalahan pelatihan dan pengembangan yang berdampak terhadap kinerja misalkan. Jadi siap-siap ini materinya perlu diperdalam, silahkan mumpung kita masih proses pembelajaran ya. Nah, dalam diklat karyawan ini biasanya kan
ada yang hmm, apa ya? Ada yang menjadi acuan bahwa diklat itu perbaikan gigi, kemudian lumayan juga dikasih uang transport tanpa memaknai isi diklat. Dan begitu pun perusahaan memberikan kepada orang-orang tersebut hanya untuk sebagai balas jasa, baik secara pribadi terutama ya, bahwa dia banyak membantu secara khusus kepada dia sebagai pimpinan, sehingga kalau ada proses diklat, terlepas kena atau tidaknya tentang diklat tersebut, manfaat atau tidaknya untuk perusahaan, maka dia memberikan kesempatan kepada orang yang sudah punya jasa tersebut untuk berangkat pergi melaksanakan diklat. Ini kaitannya dengan konsep diklat pertama dilaksanakan di hotel, kemudian yang kedua diberi uang saku, yang ketiga makan enak. Jadi seolah-olah lebih kepada mirip liburan, menghilangkan stres semata di tempat pekerjaan, ya. Dan dikasih uang saku gitu. Padahal orang yang diberikan tugas tadi tidak ada hubungannya dengan konsep isi jadwal di diklat tersebut. Misalkan isi di diklat itu ternyata untuk proses pelaporan laporan keuangan misalkan. Padahal orang yang diutus tadi itu sebetulnya orang pemasaran. Tapi karena tadi, nah ini salah betul ya, sehingga justru orang yang membutuhkan ilmu untuk di dalam isi diklat tadi tidak diberikan kesempatan, malah orang yang tidak butuh diberikan kesempatan. Nah ini yang salah banyak apa, dan menurut saya ini rugi sekali ya gitu. Tapi kalau di swasta hal yang barusan ini sangat kecil kemungkinannya ya, karena setiap rupiah yang dikeluarkan di swasta ini adalah sangat diperhitungkan untuk cash in-nya, pendapatannya. Jadi mereka akan sangat membayar sebuah hal yang mahal jika nanti uang yang dikeluarkan tidak ada feedback dari karyawan yang diutus diklatnya. Sehingga mereka betul-betul akan mengirimkan orang yang sesuai kapasitasnya. Dan bahkan itu pun yang sesuai kapasitas mereka akan tagih feedback hasil dari diklatnya. Kenapa? Karena perusahaan tidak cuma-cuma membayar biaya diklat tadi dan harus tergantikan. Nah, sementara di swasta biaya yang dikeluarkan untuk diklat itu sangat susah payah kita bisa dapatkan ya dari aktiva produktif pendapatan yang kita cari gitu. Nah, hal-hal yang besar kemungkinan terjadi dalam kasus diklat karyawan tidak sesuai dengan bidangnya, tidak sesuai dengan kapasitasnya, itu adalah di lembaga-lembaga instansi yang sifatnya non-profit oriented gitu. Jadi mereka tidak terlalu peduli nanti ada feedback buat perusahaan atau tidaknya, karena mereka itu bukan apa ya, tidak punya tanggung jawab terhadap instansinya. Dia ngerasa bahwa ini kan uang bukan uang kita dan bukan uang Anda juga, ini uang dari pemerintah. Mereka merasa bahwa itu adalah hak pimpinan mau nyampein kemanapun. Kemudian yang kedua, mereka merasa bahwa biaya yang dikeluarkan itu sudah jelas anggarannya, dikasihkan ke siapa juga itu pasti keluar. Perkara feedbacknya tidak ada, toh nanti tidak akan berdampak terhadap pendapatan yang mereka dapatkan karena mereka itu berbasis anggaran. Tidak seperti swasta mencari sumber dari pendapatan yang luar biasa, bukan main susahnya. Nah, sehingga pola pikir inilah biasanya, mohon maaf, bukan berarti menyudutkan yang di instansi pemerintahan ya. Ini besar kemungkinan bisa terjadi karena mereka merasa pek wae uang dikreatif dikasahakeun wae walaupun tidak ada feedbacknya bagi perusahaan, toh perusahaan kita, dinas kita tidak akan bangkrut. Kenapa? Karena tiap tahun anggaran yang diajukan kan tetap diajukan gitu. Dan biaya diklat mau disampaikan ke siapa saja juga sudah dikeluarkan. Artinya dia hanya membuat sebuah laporan LPJ saja gitu. Sehingga dia ngerasa bahwa kumaha kumaha atasan we gitu mau dikasih ke siapa juga
Padahal kalaupun atasan tersebut punya pola pikir yang baik, mentaati prosedur dan mentaati rencana strategis yang instansi mereka miliki, dia harus komitmen dan tunduk terhadap apa yang seharusnya terjadi. Jadi tidak melihat ini saudaranya, tidak melihat ini adalah orang yang banyak membantu secara pribadi terhadap dia, tetapi pengiriman employee training ini sesuai dengan kapasitas dan bidang kerja yang dibutuhkan oleh karyawan maupun dibutuhkan oleh instansi pemerintahan kita. Maka jika kita lemah di bidang pengamanan misalkan, berarti yang harus didiklat ya satpam. Bukan berarti ini sudah ada anggarannya, nanti diklat keamanan diberikan kepada orang marketing lagi atau orang staf lagi. Karena nanti tidak akan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Nanti orang satpam yang butuh pendidikan ini malah nggak dikasih, orang yang lain malah dikasih. Tadi karena pola pikir balas jasa dan punya pemberian ada uang saku, uang perjalanan, kemudian tidur di hotel. Nah ini akan bahaya nanti bagi instansinya. Kalau di swasta saya kira akan berpengaruh langsung ya terhadap kehidupan dan kelangsungan jalannya perusahaan, sehingga sangat tidak mungkin dan sangat kecil ya kemungkinannya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Karena Rp1 yang mereka keluarkan, itu mereka harus pikirkan pendapatannya dari mana. Dari penjualan yang luar biasa susah, dengan kompetitor yang luar biasa, persaingannya sangat ketat. Sementara kalau di instansi pemerintahan kan tidak berpikir ke situ, dia tinggal membuatkan anggaran kembali dengan RAB yang dia buat gitu. Tahun depan turun lagi, tinggal asal keluar lagi gitu. Nah itu juga bahaya gitu seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya apa yang kita khawatirkan tidak. Bukan berarti kita bela swasta atau tidak bela negeri ya atau ASN instansi tidak ya. Cuma memang sangat manusiawi jika di instansi itu hal-hal seperti itu karena tidak terlalu berdampak dengan pendapatan maka bisa terjadi. Tapi kalau di swasta bukan tidak ingin melakukan seperti itu, maka akan terjadi terhadap pendapatan gitu. Karena setiap rupiah yang banyak dikeluarkan, maka harus berpikir lagi untuk mencari cash in-nya dari mana gitu. Kalau di instansi kan tidak terlalu gitu, sepanjang ada anggarannya yang sudah dibuat dan sudah siap dananya, ya udah keluarin aja gitu. Gitu. Seperti itu barangkali ya. Jadi mau yang sebaiknya kalau secara akademisi baik instansi pemerintahan maupun swasta ya sama-sama profesional. Seperti itu ya. Jadi we teach team the basic gitu. Jadi yang pertama kita ini adalah basicnya ini dasarnya ini adalah tim ya. Jadi bukan parsial perorangan karena bukan dalam perusahaan itu bisa berhasil visi misi tujuan dan strategi itu bukan Superman, bukan karena pemimpin atau seseorang ini Superman, tapi karena super tim. Nah, gitu. Jadi semuanya punya andil yang sama gitu, ya. Jadi tidak bisa juga menyepelekan tentang suruh misalkan OB, office boy ya, tentang dia office boy berpendidikannya rendah, kemudian kita sepelekan. Pada saat mereka berprotes, kemudian merasa tidak muncul kepuasan dan sehingga motivasinya hilang karena ada hinaan atau ras, maka dia mengundurkan diri atau mogok. Pada saat office boy itu mengundurkan diri atau tidak masuk, maka kita mulai merasakan bahwa ternyata pada saat kita giliran membersihkan mulai dari datang sampai ada debu, ada apa, ternyata capek juga. Nah, sehingga di situ kita bisa bercermin bahwa setiap bidang masing-masing punya perannya masing-masing dan tidak bisa disepelekan. Semuanya saling bersinergi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi yang kita tetapkan sehingga menjadi sebuah kelangsungan hidup perusahaan yang eksis dan sustainable gitu. Sustainable itu dalam jangka panjang ya alhamdulillah bisa bertahan.
Karena apa? Karena tadi ada kerjasama yang baik. Sehingga kita ini semua adalah tim, bukan penjilat, bukan orang-orang yang asal buat Bapak senang, padahal di belakang kita tidak punya kompetensi dan lain sebagainya. Nah, mengapa perlu ada pelatihan? Yang pertama, karyawan baru. Anda merasakan kan pada saat masuk menjadi karyawan baru semacam ada orientasi dulu, ada semacam di ospek dulu katanya. Ya itu memang benar, cuma bukan berarti ospek perpeloncoan kalau salah di push up kemudian digebuk, enggak begitu. Cuma kalau orientasi benar karena semua karyawan baru dimanapun di perusahaan besar maupun kecil pasti ada orientasi, ya. Orang baru keterima di BRI ada orientasi dulu karena ada sifat-sifat budaya yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut yang harus dikenalkan. Kemudian juga ada visi, misi, dan tujuan yang harus dikenalkan. Sehingga jika tidak ada orientasi, mereka tidak terlalu paham harus dibawa kemana. Di pikiran dia mungkin mereka hanya bekerja sebaik mungkin saja. Cuma makna baik menurut perusahaan A belum tentu kan seperti perusahaan B. Menyangkut terutama menyangkut tentang budaya perusahaan ya masing-masing berbeda. Orang yang pernah kerja di bank BJB pada saat resign kemudian keterima di bank BRI itu juga pasti tetap saja harus diorientasi, ya kan, didiklat. Kenapa? Karena apa yang tadi di BJB itu belum tentu juga sesuai dengan apa yang ada di BRI. Walaupun mungkin secara umum tidak ada jauh bedanya ya, tetapi ada sifat-sifat yang atau karakter atau budaya yang menjadi ciri khas perusahaan sekarang ini gitu, yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Misalkan dari sisi tegur sapa ya, di sini misalnya harus selamat pagi, setiap ketemu. Kalau di sana misalkan assalamualaikum. Secara substansi sama, tapi ada hal-hal yang mungkin agak sedikit berbeda. Jadi perlu diklat, perlu. Biasanya pertama karyawan baru ya, karyawan baru perlu didiklat dulu. Mahasiswa baru juga perlu ada orientasi dulu kan, masa orientasi dulu disebut dengan ospek. Sekarang lebih halus PPSPP, program pengenalan sekolah dan pengenalan pendidikan. Kalau sekarang malah dirubah lagi menjadi PKKMB, program kehidupan kampus dan mahasiswa baru. Nah, itu. Tapi apapun nama bentuknya, semuanya adalah masa orientasi, pelatihan. Oh, ini loh, dulu di SMA seperti ini, sekarang ini loh kampusnya. Kalau secara gedung mungkin sama-sama saja, bahkan bisa jadi SMA gedungnya lebih bagus. Tetapi pengenalannya kita sudah maha, kita menyebutnya bukan siswa lagi, tapi maha yang lebih besar, sehingga pola pikir dan kegiatan apapun harus sudah tambah maha ya, besar ya, sudah besar dan sudah pola pikir, mindset, tidak kekanakan itu bagian-bagian dari orientasi. Jadi orientasi perkenalan bukan hanya perkenalan gedungnya, kelasnya saja, atau dosen-dosennya saja, tapi sebaran mata kuliah, kurikulum, kalau itu orientasi di mahasiswa. Nah, kalau orientasi di karyawan kan selain secara hierarki struktur, Anda nanti di bawah divisi mana, kemudian tupoksinya harus seperti apa, kemudian pakaian dari sisi budaya pakaian Senin Selasa harus menggunakan pakaian apa, kemudian jenis sepatu yang harus digunakan sampai kaos kaki yang harus digunakan juga mungkin diatur dalam sebuah standar operasional prosedur khusus SDM. Kemudian tingkatan karir ya, dari mulai masuk 2 tahun boleh mengajukan tingkatan pangkat, kemudian juga masa, kemudian setelah berhasil mencapai hal-hal tertentu nanti bisa punya hak untuk dipromosikan menjadi kepala unit, kepala cabang misalnya ya. Dan itu perlu ada semacam orientasi kan, dan transfer knowledge, dan orientasi tersebut ada dalam salah satunya bentuk diklat. Walaupun memang tidak semua selalu didapat dalam bentuk diklat ya, bisa juga antar perbincangan ya,
dengan karyawan senior, di situ diceritakan sehingga di situ terjadi transfer knowledge atau knowledge sharing ya, knowledge sharing terhadap individu senior terhadap individu yang baru. Nah, kemudian yang kedua, mengapa perlu pelatihan juga? Nah, walaupun kita ini sudah karyawan senior, tetapi kan tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan ini mengupgrade sistem, mengupgrade software, mengupgrade sebuah teknologi baru yang tentu saja harus dikuasai oleh karyawan. Tidak merasa bahwa kita karyawan lama, karena ada teknologi baru, apalagi di dinas komunikasi dan apa ini sandi ya. Nah itu muncul nanti mungkin ada sandi-sandi baru, kemudian muncul juga ada IT terbaru ya. Ternyata jika kita tidak mengupgrade knowledge kita terhadap yang terjadi dalam perkembangan yang terbaru, ya kita nanti akan tergilas orang, akan ditinggalin orang. Dan sebetulnya kita sudah ada teknologi baru, tapi kalau orang-orang di SDM kita tidak paham, tidak tahu mengoperasionalkannya, ya percuma saja. Maka dari itu, tidak mentang-mentang Bu Leni, Pak Arianto, Pak Ita ya, yang sudah senior di sana merasa sudah senior lama di situ, pada saat teknologi itu tetap saja dia perlu dikirim untuk diklat dengan sistem teknologi yang terbaru begitu. Di perbankan juga sama, misalkan kita ada proses migrasi ke sistem yang baru, misalkan yang kualitasnya lebih bagus, secara resiko lebih kecil, secara manfaat lebih banyak, manajemen memutuskan untuk menggunakan IT dan teknologi baru. Berarti ada proses pemigrasian. Nah, ini juga harus didiklat karena harus dipublikasikan, harus disosialisasikan. Karena sistem yang baru, walaupun secara substansi mungkin penggunaan dan fungsinya sama dengan software yang lama, tetapi kan di situ ada konfigurasi atau template-template yang berbeda. Bisa saja ya, tentu saja pasti lebih sempurna daripada sistem teknologi yang lama. Cuma karena kita masih awam, mungkin ada hal-hal yang berbeda dalam pengoperasionalannya. Nah, setelah Anda memahami, Anda mulai merasakan manfaat kelebihan-kelebihannya daripada software yang lama. Itu terjadi, Anda bisa mengambil analisis bahwa ternyata banyak manfaat, bahwa ternyata software yang sekarang lebih bagus dari software yang lama karena Anda sudah dikenalkan dengan teknologi baru, salah satunya melalui diklat ya. Itu jadi pentingnya diklat. Jadi sampai kapanpun diklat ini mesti ada, cuma tergantung yang harus kita kirim diklat adalah tergantung kebutuhan kita, kelemahan kita di bidang apa. Kirimlah diklat yang menjadi kelemahan kita. Kirimlah diklat yang menjadi kelemahan di SDM yang kita sekarang ada gitu. Misalkan ternyata dalam pelaporan akuntansi kita teter terus nih. Secara sistem sih sudah mumpuni sebenarnya, tapi secara SDM kurang, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi kuantitas jumlah orangnya gitu. Nah, kalau jumlah orang kan kita tinggal ajuin ke bagian kepegawaian untuk menambah pasukan dalam kuantitas SDM akuntansi. Tapi untuk keilmuannya maka kita harus mengirim karyawan yang sudah ada maupun karyawan baru untuk bisa diklat. Bukan karyawan lama misalkan merasa gengsi diklat dengan karyawan baru. Tapi kalau memang itu sistemnya baru, ya berarti kan baru juga. Buat karyawan senior juga itu merupakan hal yang baru. Cuma mungkin karena dia punya basic dulu pernah mengoperasionalkan software yang lama, maka dalam pembelajaran bisa saja dia tidak terlalu lama adaptasinya. Dan demikian juga dengan karyawan baru. Bisa saja juga dia adaptasinya tidak lama, mengingat latar belakang pendidikannya dia mungkin di linier ya IT, atau mungkin juga dia pernah punya pengalaman di tempat sebelumnya, sebelum dia bekerja. Memang di tempat perusahaan kita mereka itu junior, tapi di tempat pekerjaan lamanya dia selain senior,
punya banyak pengalaman, berbeda sekali dengan karyawan baru yang baru direkrut yang belum punya pengalaman bekerja, artinya baru saja lulus kuliahnya, gitu ya. Nah ini, mengapa perlu pelatihan? Yang pertama, karyawan baru itu perlu diorientasi. Yang kedua, memperkenalkan teknologi baru. Sehingga baik karyawan baru maupun karyawan lama, bahkan pimpinannya sekalipun perlu ada mendapatkan diklat. Supaya dengan sistem yang baru nanti tidak dibohongi, tidak dijebol oleh sistem yang baru maupun SDM yang sudah mendapatkan proses diklat, sementara kita tidak, karena merasa kita atasan, gengsi kalau ikutan mau tahu gitu. Padahal kalau tidak tahu, kita bisa dijebol juga, bisa dikelabui, sehingga kita juga perlu mendapatkan fasilitas diklat tadi. Cuma mungkin dia minta khusus ke vendornya, minta khusus namanya bukan diklat, tetapi pengembangan SDM lebih ke makna analisis, mampu membaca, menganalisis, kemudian information sharingnya seperti apa, problem solvingnya seperti apa, dan dilakukan sebuah decision maker atau pengambilan keputusan, gitu ya. Kemudian kenapa pelatihan ini juga penting? Yang pertama, memberlakukan prosedur sistem baru. Nah, bisa saja kan di perusahaan kita ini tidak hanya ada teknologi saja yang baru, dan ada prosedur SOP revisi misalkan. Nah, mungkin saja SOP revisi ini SOP yang lama tidak mengcover bidang-bidang tertentu, sehingga harus ditambahkan bentuk-bentuk standar operasional prosedur yang belum di-cover dan harus di-cover. Maka muncullah SOP revisi misalnya ya. Nah, SOP revisi ini walaupun sudah ada, tidak akan dilaksanakan dengan baik, tidak akan dijalankan dengan baik manakala tidak ada proses publikasi dan sosialisasi. Nah, jika proses SOP yang lebih mendetail tentang teknik-teknik prosedur, maka tidak mungkin publikasinya hanya disampaikan lewat iklan, advertising, lewat semacam pamflet, tidak mungkin ya, harus betul-betul juga dengan bimteknya juga. Sehingga di sini perlu ada semacam diklat gitu ya, yang dikirim dari setiap cabang, setiap unit SDM untuk mengikuti diklat ini, yang di dalamnya ya selain publikasi sosialisasi tentang SOP yang baru, juga tentang lebih ke teknis, lebih ke bimbingan teknisnya gitu ya, bimteknya, bagaimana cara mengoperasionalkan, bagaimana eh, siklus SOP tadi dari mulai item A ke item B ke item C ke item D itu, nah itu dibahas di situ ya, disampaikan dalam bisa itu bentuknya diklat, model seminar, model bimtek, juga bisa juga model FGD ya, focus group discussion gitu. Nah, kemudian mengapa pelatihan ini juga penting? Promosi. Nah, pada saat teman-teman mau dijadikan manajer, sebut saja kalau di sekolah itu mau dijadikan kepala sekolah ya, manajer, itu juga kan ada diklat dulu. Diklat etika, kepemimpinan, bagaimana model kepemimpin ini mampu melobi-lobi ya, baik secara horizontal dengan para pemimpin yang satu level maupun dengan pemimpin yang sifatnya vertikal ya, dengan atasan, dengan kepala cabang, dengan dirjen dan lain sebagainya. Dan kan maksud lobby-lobby itu bukan hanya melobi ada permintaan dana atau apa saja, tapi lobby di sini lebih kepada bagaimana kita dari sisi komunikasi bisa tidak ada miss, tidak ada penghalang gitu. Nah ini berarti lobbynya bagus, bukan lobby-lobby itu kita mendekati kemudian butuh bantuan dana saja, bukan. Kita ngobrol tentang rencana dan strategis, rencana program kerja, kemudian kalau mana skala prioritas, itu juga masuk dalam kajian lobby-lobby. Intinya lobby-lobby di sini lebih kepada job komunikasi ya, lebih ke komunikasi baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Bahkan
ke bawah ya. Nah, gitu. Jadi lebih ke bottom ya, ke bawah. Nah, teman-teman yang akan dilakukan untuk promosi ini kan harus didiklat dulu. Salah satunya kepala sekolah ada diklat kepala sekolah kan, gitu. Ada diklat manajer, ada diklat manajer keuangan. Berarti diberikan diklat-diklat sehingga manakala dia sudah diangkat, dipromosikan menjadi pemimpin tadi yang kita sebut tadi, dia sudah ada ilmunya. Gitu. Ada ilmunya tentang hobi, tentang bagaimana pembuatan PPT untuk persiapan rapat, kemudian bagaimana juga untuk cara-cara menganalisis ya, karena kan nanti kalau sudah jadi pimpinan harus menganalisis baik analisis keuangan maupun analisis manajemen ya, dan dari analisis itu Anda harus membuatkan decision maker, dan ini perlu ada diklat kan, persiapan ke promosi ini, sehingga jika sudah dilakukan diklat maka nanti saat promosi itu terjadi, SK promosi itu diberikan, pemimpin tadi itu sudah tidak lagi mencari ke sana kemari tentang ilmunya. Maka iya jadi pemimpin gini tidak gampang, gini perlu ini. Kalau ini salah yang ambil alih pimpinan. Nah, tidak ada lagi kalimat dan ungkapan-ungkapan seperti hal tersebut. Kenapa? Karena sebelum promosi itu terjadi, diadakan dulu semacam diklat. Bahkan jika diklat ini apa yang dimaksudnya tidak terrealisasi atau tidak lulus, maka mereka pun gagal untuk dipromosikan karena khawatir. Jadi intinya jangan sampai promosi dulu baru didiklat. Nah itu saya rasa akan lambat dan akan menjadi stagnannya tentang operasional dari perusahaan. Karena begitu di SK kan, pemimpin lama sudah berpindah ke nggak tahu kemana, pemimpin baru ada di situ, tapi pemimpin baru tidak punya kapasitas dan pendidikannya baru ditempuh setelah diberikan SK. Itu bahaya. Coba jika diberikannya sebelum SK diberikan, mereka akan memahami, mendalami, bahkan bisa membuatkan strategi planning tersendiri. Gitu. Oh ini begini ya, oh gini, oh, coba saya itu bisa seperti itu. Kemudian kenapa juga diklat penting? Nah, persiapan pensiun ya. Di beberapa perusahaan ada sebelum MPP misalkan 60 sebut saja ya. Di usia 55 itu, 56, 57, 58, mereka itu tidak terlalu diaktifkan dalam fungsi-fungsi kegiatan perusahaan. Mereka itu seolah-olah non-job saja, tapi lebih dibanyakin diklat, terutama diklat skill dan kemampuan entrepreneur. Jadi ternyata kemampuan entrepreneurnya pemimpin yang satu ini mampu membuatkan dari sisi misalkan desainer, mampu yang satu ini mampu membuatkan dari sisi bisnis UMKM. Nah, dalam diklat ini mereka akan diarahkan sesuai bidang hobi yang mereka senangi. Tujuan akhirnya adalah mempersiapkan masa pensiun mereka. Biasanya ada aktivitas di kantor dengan gaji yang mereka sudah tinggi misalkan. Nah, untuk kehilangan yang tadi mereka pun dibekali supaya belajar berusaha dan berbisnis hasil diklat dan hasil kajian mereka sendiri, sehingga dari usia 56, 57 sudah ada diklat ini, memasuki usia pensiun mereka sudah siap dan matang memilih produk bidang bisnis dan usaha yang mereka akan geluti itu ya, sehingga aktivitas tetap ada, kemudian pendapatan pun tidak menutup kemungkinan tetap ada, bahkan bisa melebihi dengan gaji perusahaan tempat dulu ia bekerja sebelum pensiun ya, gitu ya, karena ya tadi bisa mendapatkan sebuah income tersendiri, begitu maksudnya ya. Jadi cuma tidak diplot begini harus entrepreneur jamur tiram semua, belum tentu juga ya. Mereka hobi di situ dan belum tentu juga apa mereka ini ada yang tidak mau dikarenakan dekat-dekat dengan jamur
apa tiram tersebut suka gatal, misalkan alergi atau lain sebagainya. Intinya mereka itu dipersiapkan semacam diklat untuk persiapan pensiun, baik itu belajar berusaha, entrepreneur, maupun belajar untuk bekal persiapan mereka meninggal nanti. Gitu. Itu juga ada diklatnya. Apakah lebih mendekatkan kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Nah, ini bentuk-bentuk diklatnya yang nanti bagian diklat lah yang memodifikasi ya. Karena lain peserta diklat, lain lagi materi dan metodenya gitu ya. Kalau untuk karyawan baru tadi orientasi kan harus yang lebih aktif ya dengan metode role play, bermain peran dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi pada saat memperkenalkan teknologi baru, kan bermain peran mungkin tidak ada. Ceramah juga disedikitkan. Kenapa? Mungkin lebih banyak simulasi praktek tentang teknologi. Bahkan dalam kegiatannya pun peserta mungkin diwajibkan untuk membawa laptop masing-masing, bahkan harus diinstal dulu software dengan teknologi terbaru tadi gitu. Sehingga saat nanti mengikuti diklat, yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan implementasi teknologi baru tadi. Gitu. Dan metodenya pun akan berbeda dengan diklat karyawan baru untuk orientasi. Gitu. Promosi juga sama, akan berbeda ya, karena promosi itu lebih kepada mempersiapkan kegiatan-kegiatan atau tupoksi kewenangan, terutama kewajiban pada saat dia nanti jadi dipromosikan gitu. Jadi berbeda jenis-jenis diklatnya pun ya, gitu. Jadi teman-teman yang sering diklat, saya rasa bisa merasakan kan gitu. Jadi misalkan Bu Pak Ateng nih mau dipromosikan menjadi kepala BKKBN gitu ya. Nah itu kan dipersiapkan dulu. Dan materinya tentu akan berbeda dengan materi peserta yang setingkat staf ya. Mungkin nanti akan diberikan sebuah kasus simulasi bagaimana cara pemecahannya. Karena diklat ini dilakukan kalau nanti terjadi hal-hal seperti yang ada di simulasi, mereka bisa mengantisipasi dan menyelesaikan dengan solusi yang tepat gitu ya. Jadi saya rasa diklat ini tidak akan putus-putus, tidak merasa bahwa oh karyawan ini mah sudah pernah mendapatkan diklat, iya, tapi kan perkembangan di luar sana sangat cepat ya, terutama dengan teknologi dan informasi, sehingga proses diklat ini perlu terus continue, sustainable ya, perlu berkelanjutan. Cuma bentuk diklatnya mungkin macam-macam. Walaupun bentuk temanya sama tentang akuntansi, bisa saja tidak merasakan wah saya mah pernah 5 tahun yang lalu, bisa saja sekarang mah proses akuntansinya menggunakan sistem dan software terbaru yang luar biasa, sangat cepat, mudah, dan menguntungkan. Nah, sehingga tetap saja kan bagi kita ini itu hal yang baru. Begitu kita nggak ikut, teman kita yang ikut, nyesel kita ya, karena ada teknologi dan informasi yang terbaru yang belum kita miliki itu begitu ya bukan. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nah diklat itu begitu dalam ya, termasuk juga dasar pelatihan. Nah, proses belajar ini harus ada perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Yang tadinya tidak tahu kan sekarang jadi permanen, jadi tahu ya. Yang tadinya untuk persiapan promosi di diklat dulu jadi dua hal yang permanen. Dia harus memberi contoh datang lebih awal daripada anak buahnya. Kemudian dia harus memberi contoh dalam penyampaian isi sambutan dan pidato misalkan gitu ya. Itu ada sehingga saat nanti dia terjadi dipromosikan hal-hal yang kurang, kompetensi, skill yang kurang sebagaimana layaknya sebagai seorang pemimpin tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah memperoleh diklat sebelumnya. Adapun nanti tidak lulus, ya diulang lagi. Artinya harus banyak diperdalam kembali tentang konsep materi yang ada dalam diklat tersebut, menyangkut di depan sana
rintangan dan tantangannya pasti sangat berat dan sangat sulit ya seperti itu. Nah, ini akan bersambung ya untuk model-model teori belajar. Saya kira ini kita sambungkan untuk minggu depan ya. Saya kira untuk hari ini kita di perkenalan tentang pendidikan dan pelatihan, dan saya yakin Bapak Ibu sebagai kelas karyawan, kelas ekstensi sering mengimplementasikan diklat ini, entah itu sebagai pelaksana diklat, apalagi Bapak Ibu yang hari ini di BKD ya, di bagian diklat seperti Bu Yaya, itu mungkin sering. Tapi bagi kita yang ada di SKPD, sering juga diklat, tapi mungkin sebagai peserta yang dikirim instansi kita untuk mengikuti program diklat yang diadakan oleh BKD atau juga asosiasi yang lainnya ya, tidak harus selalu BKD atau bahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk materi ini Bapak Ibu juga sudah memahami, menguasai betul, dan bagi teman-teman yang mengambil tentang riset-riset tentang diklat, fenomena empiris yang terjadinya itu silahkan ya. Mulai sekarang tentukan judulnya sehingga di akhir ujian akhir semester Bapak Ibu sudah punya beberapa draft judul dengan permasalahan dan fenomena yang tepat dengan judul, sehingga nanti bagian prodi manajemen dan DBPTA, Dewan Bimbingan Penyelesaian Tugas Akhir, akan mengaksesnya yang mana yang kira-kira sangat logis, dan itu pula yang akan di SK-kan. Jadi judul tersebut akan dibuatkan SK-nya, dan pada saat SK itu sudah terbit, maka Anda di situ sudah siap untuk melakukan bimbingan persiapan kepada seminar usulan penelitian ya. Begitu. Kemudian nanti sidang atau sidang skripsi yang merupakan sidang hasil penelitian ya, ada SHP ya kalau di program magister maupun doktor ya, sidang hasil penelitian. Nah, pada saat sidang itu dikatakan lulus, kemudian diumumkan yudisium, maka usai pula lah program sarjana Anda selama 8 semester. Kenapa skripsi ini disimpan di paling akhir? Karena momen sidangnya pun tepat dengan pengumuman yudisium. Yang kedua adalah ilmu-ilmu akhir yang mengerucut dalam penelitian maupun pengabdian harus sudah terbekali sehingga proses penelitiannya bisa berjalan. Karena tidak mungkin skripsi disimpan di semester 1, karena tidak mungkin di 5 pun kecil kemungkinan. Kenapa? Karena ada beberapa lini ilmu mata kuliah yang harus dikuasai, dan di situ akan terimplementasikan dalam penyusunan skripsi gitu. Makanya skripsi disimpan di akhir, itu salah satunya seperti itu. Baik Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi di SKIR 23 yang saya banggakan, saya kira untuk pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Dan tentu saja kalau yang benar itu sudah pasti datangnya dari Allah. Kalaupun ada banyak yang salah, itu sudah pasti juga karena kesalahan saya sebagai manusia biasa yang tidak akan luput dari banyak kesalahan dan kehilapan. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.